Kamera roll action. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya Family Everywhere. Family everywhere. Family paket. Oke, pakai. Kembali lagi dengan kita Everywhere Barbershop. Familia Everywhere. Yoi. Ini sebenarnya podcast pertama kita sih. Bukan Kita podcast. apa ya? Bukan podcast sih sebenarnya. Cakap-cakap aja karena lagi Cakap-cakap. suntuk nunggu customer di barber. Cakap jelas aja sih. Ya, karena lagi suntuk ya. Nunggu customer di barber. Dibuat customer tolong datang teman kami. Blok. Apa ya? Mau bahas apa ya? Bahas barber. Mungkin aku lebih nanya-nanya aja sih sama Kak Uki. Kenapa? Udah berapa lama jadi hairstylist? Kalau aku kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Hairstylist, tukang cukur, barberman, apa sih namanya? Sebenarnya banyak sih penyebutannya. Cuman Hmm. tinggal lagi masing-masing orang kan beda kan. Cara penyebutannya ada barber, capster, bisa hairstylist, Capster. atau hair artist gitu deh, Pak. Tapi mungkin itu hanya penyebutan nama ya, Iya, semuanya ini sama ya. sebenarnya Tapi kalau sama. di tukang pangkas biasa, apa sih penyebutannya? Tukang cukur, tukang pangkas, atau apa? Kalau untuk sekarang ini masyarakat awam masih nyebutnya tukang pangkas sih. Tukang Bukan tukang pangkas, cukur, iya. Tapi kalau pengetahuan aku ya, Hmm. tukang yang dinamakan tukang itu bisa semua sih. Apa termasuk tukang cukur bisa semua gitu. Tukang cukur, masalahnya cukur apa nih? Kan banyak nih. Tukang cukur rambut, tukang cukur bulu, tukang cukur apa nih? makanya aku bingung Bahasa sih. ambigu ya. Nah, aku nanya apa sih sebenarnya penyebutan nama yang tepat? Sebenarnya bisa dibilang kalau untuk tukang cukur untuk sekarang ini masih agak terlihat agak terdengar agak aneh lah. Yes, untuk iya. sekarang ini orang-orang lebih familiarnya dengan penyebutan tukang pangkas nih. Kalau untuk sekarang Tukang ini ya. pangkas. Iya, tukang pangkas. Iya sih. Contohnya kayak orang, Bang. Medan sih memang. Iya. Kayak orang, Bang. Mau mana, Bang? Pangkas rambut. Nggak jarang orang bilang cukur rambut. Iya sih. Iya. Pangkas rambutnya. Iya. Tapi tukang cukur tuh apa hanya di Medan aja atau di seluruh Indonesia? Sebenarnya tukang cukur itu di seluruh Indonesia sih. Apa nih penyebutannya? Penyebutannya. Iya. Tukang Di seluruh cukur ya. Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, kalau untuk bahasa Indonesia ya, Iya sih. tukang cukur. Tapi kalau udah dinamakan tukang tuh bisa semua sih berarti ya. Nggak hanya nyukur rambut berarti bisa semua Iya, gitu. benar. Betul. Termasuk jenggot, shaving ya. Iya, termasuk semua sih, bukan Yes, cuman sih. detail rambut. Oh gitu. Jadi apa namanya? Sepengalaman abang lah menjadi tukang cukur atau hair artist atau barberman atau capster Ah, atau apa? Pengalaman abang gimana nih selama ini? kok pengalamanku ya baik-baik aja sih. Bukan berarti istilahnya bisa dibilang ini karir ya. Bukan berarti Karir. karir nggak tuh? Aku karir. Hah? Aku karir. Blok. Karir. Bisa dibilang gimana ya, selama aku jadi tukang cukur 2 tahun ini banyak sih yang udah aku lewatin. Yang namanya kebetulan aku pernah buka pangkas rambut biasa kan, jadi aku bisa ngerasain yang gimana rasanya customer itu naik turun peningkatannya. Kadang minggu ini lagi rame, bisa minggu depan turun drastis. Betul. Jadi Memang gitu sih yang namanya usaha ya. iya, pasti ada naik turunnya kan. Nah, untuk menyikapin hal itu gimana bang? Naik turunnya customer atau ya apa? Nyikapinnya gimana? Kalau dari aku yang pastinya juga jaga kualitas sih. Jaga Itu aja yang aku kualitas, jaga, ya. jaga kualitas. Kualitas, kenyamanan itu sih intinya. Tapi kalau dari segi bisnis Ah, itu kan nggak stabil namanya. Customer naik turun tuh nggak stabil berarti ya? Iya, benar. Bisnisnya nggak stabil ya? Atau memang hanya di bisnis cukur rambut ini yang seperti itu? Atau hanya di barber gitu? iya sih, kayak baru kita ya. Enggak sih. Enggak. Tapi kalau untuk menyikapin customer yang naik turun atau hari ini rame, besok sepi itu gimana sih bang? Apa sih yang abang lakukan atau memang udah biasa atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dibilang biasa biasa sih, cuman kan pastinya
ada lah minimal cara yang bisa kita lakukan kan. Gak mungkin lah kita berharap customer kita ini, barber kita ini selalu sepi setiap harinya. Oke lah hari ini sepi, besokan kita kan nggak pengen lagi kan kayak betul, hari semalam kan. Yang pasti kita hari ini melakukan yang terbaik dari hari semalam sih ya. Betul, dengan cara mungkin salah satunya menjaga kualitas tadi ya. Menjaga kualitas. Berarti yang abang terapin selama menjadi tukang cukur nih apa bang? Mengedukasi customer atau abang betul-betul menjaga kualitas cukuran abang atau gimana? Yang pertama sih kalau aku ya, yang pastinya yang namanya mengedukasi itu penting itu sih wajib sih. Edukasi. Karena customer ini kalau misalnya datang, aku pengennya orang tuh bukan hanya sekedar cukur gitu. Yes. Aku pengennya mereka itu datang cukur, mereka itu banyak pengen tahunya lah masalah rambut dia, masalah betul. kepala dia. Lebih mengedukasi Iya, ya. lebih mengedukasi. Jadi dia datang tuh bukan hanya cukur rambut ya. Iya, bukan hanya datang cukur rambut sih. Nah, betul sih. Terus untuk customer, maksudnya customer abang selama ini pernah ada bermasalah sama customer atau kayak mana? Wah, kalau aku belum pernah sih. Alhamdulillah sampai sekarang ya. belum pernah. Cuman ada kawanku. Oh, mungkin kita jangan sebut-sebut Oke, orang lah. jangan sebut jangan sebut orang. Maksudnya sebut nama. jangan sebut nama lah ya. Kalau pengalaman Jangan orang sebut mungkin masing-masing ya udah biar urusan dia aja sih. Iya. Yang penting kalau dia abang nggak ada ya alhamdulillah kan. Iya. Nah, Betul untuk sih. abang menjaga customer abang itu tadi gimana? Selain dari kualitas cukuran, oke lah, cukuran bagus. Kalau Di aku, luar dari itu? di luar dari itu pastinya menjalin hubungan sama bukan menjalin hubungan maksudnya ini ya, istilahnya Jalin hubungan. menjaga hubungan sih, menjaga hubungan sama customer itu istilahnya. Tapi emang iya sih itu bagus. Iya, ibaratnya customer itu kalau bisa kita jadikan kawan gitu, kawan Familia. sehari-hari ya, familia, yoi. Nah, iya sih. Sepengalaman aku hidup sih gitu juga. Jadi jangan jadikan customer itu mungkin hanya datang, cukur, udah pulang ya. Iya. Ya, tapi kalau di everywhere kita bikin gimana? Ya itulah sebenarnya impianku di Everywhere ini bukan hanya sekedar barber loh. Iya sih. Jadi Pengennya orang sih potong gitu, gitu, doakan orang ya amin lah. Ya orang potong datang ke Everywhere bukan hanya sekedar potong terus pulang gitu. Aku pengennya orang potong di Everywhere, tapi setelah keluar dari Everywhere ini orang tuh jadi keluarga kita gitu. Iya sih. Jadi, Di luar dari iya. cukur rambut kita tetap menjalin komunikasi ya. Iya, apalagi kan ya kalau bisa barber kita ini jadi salah satu tempat tongkrongan lah. Ya kalau Yang bisa. kita harapin sih gitu. Iya. Dan yang udah berjalan selama ini sih seperti itu ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi ya sih. Balik lagi tadi bang ke pengalaman abang lah jadi tukang cukur. Ya. Sebelum abang memulai tukang cukur tuh, kenapa abang kok bisa kepikiran jadi tukang cukur gitu? Sebenarnya kalau ditanya kenapa kepikiran jadi tukang cukur, awalnya karena tertarik sih, tertarik Ya. dari waktu SMA tuh. Paling karena waktu SMA itu rambutku susah diatur kan, jadi aku nyari di YouTube gitu model rambutnya cocok untuk kepalaku ini apa kan. Karena waktu SMA rambutku agak susah diatur, keriting nggak jelas, pokoknya ika lah, apalagi panjang. Jadi aku ngeliat di YouTube gitu kan. Aku tengok, keren juga nih ya. Awalnya aku cuma tertarik sama hasil potongannya. Awalnya. Iya, awalnya aku tertarik sama hasil potongannya. Aku bingungnya gini, mikirnya gini, oh kok beda ya sama hasil potongan yang di tempat pangkas biasa. Jadi awalnya dari situ, kemudian baru aku tertarik sama barbernya. Aku tengok yang motong itu keren, ditambah lagi style kayak gitu kan, cara pembawaan dia, aduh, kayaknya istilahnya aku mikir, oh ini barber ini bisa dijadikan entertain juga gitu. Betul. Jadi mulai dari situlah aku tertarik ya, waktu SMA sih. Tapi kan untuk memutuskan apa ya? Oh inilah memang karirku, itu kan berat sih, apalagi Iya. di usia abang waktu itu masih SMA. Kan gitu. Iya. Sebenarnya aku ambil keputusan itu bukan waktu SMA sih. Aku cuman berandai-andai waktu SMA tuh kan, kalau aku jadi tukang cukur nih, jadi seorang barber. Kayaknya keren lah. Ya namanya juga pemikiran anak SMA kan yang masih labil kan.
Jadi Mungkin sebenarnya keputusan itu di saat itu abang hanya ngeliat, oh keren nih jadi tukang cukur iya, gitu ya. keren. Iya, Cuman iya. istilahnya belum memutuskan, Betul. wah aku pengen jadi tukang cukur gitu. Aku cuman, wah keren ya gitu. Terus seiring berjalannya waktu, apa motivasi abang menjadi tukang cukur itu hanya, oh keren nih kan? Oke guys, putus lagi, mohon maaf. Memori penuh bro. Memori penuh. Jadi mungkin untuk di podcast kita ini sampai di sini aja ya. Nanti kita lanjut di episode berikutnya ya. Iya. Tanya-tanya dengan tukang cukur, tanya-tanya dengan family everywhere siapapun itu ya. Iya bisa. Oke, baiklah kita tutup. Silakan Bang, ada mau pesan-pesan terakhir kah atau apa? Pesan terakhir ya, kayak aku Ya. hari ini mati ya. Oke, nggak ada sih pesan-pesan terakhir ya. Paling ya sampai jumpa lah di video selanjutnya. Oke, baik sampai di sini aja ya kita kawan-kawan Familia Everywhere. Sampai ketemu di mudah-mudahan kita bosan nunggu customer, kita Adalah waktu bisa kita buat video ya. bikin konten lagi. Iya. Tapi kita berharapnya sih customernya datang nggak habis-habis sih. Iya walaupun kita nggak apa-apa. Tapi kalau bisa customer buat kita video. rame pun ya, malam kita sempatin Ya, lah harus untuk buat sempatin video. lah untuk buat video ya. Nah, mungkin nanti di basecamp kita. Nah, ini buat Familia Everywhere kita ada basecamp nih, bukan hanya di outlet kita atau toko kita ada basecamp baru nih Gimana? di kos-kosan. Kos-kosan aku ya. Oke, bisa jadi. Oke, sampai jumpa sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira. Saya Rizky. Oke, bye.